Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Fatiatur Rohmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Analisa Kesiapan Perkuliahan Luring di Jawa Timur berdasarkan prediksi kematian akibat COVID-19 dengan metode ARIMA atau Auto-Regressive Integrated Moving Average. Coronavirus disease atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Penyakit ini pertama kali terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, namun juga dapat berdampak pada seluruh aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, bahkan pendidikan. Dari aspek pendidikan, untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah menetapkan peraturan yaitu pembelajaran daring agar interaksi antar siswa ataupun terhadap antar siswa dengan siswa atau siswa dengan dosen dapat dikurangi. Nah, penetapan pembelajaran daring ini tidak jarang memberikan kendala. Hal ini terjadi karena adaptasi untuk hal baru, baik dari tenaga pendidik, siswa, atau mahasiswa, orang tua, dan lain-lain. Pembelajaran daring ini dapat salah satunya menyebabkan stres di mahasiswa. Nah, hal ini bisa disebabkan karena adaptasi, lingkungan tidak mendukung, jaringan internet yang tidak mendukung, serta tugas dan lain-lain. Maka dari itu, pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa daerah dengan level 1 diperbolehkan melaksanakan pembelajaran luring. Nah, pada tanggal 22 September 2021, Jawa Timur ditetapkan sebagai salah satu provinsi yang telah berada pada level 1. Lalu, apakah Jawa Timur sudah siap melaksanakan perkuliahan luring? Untuk mengetahui hal itu, di sini dilakukan penelitian yang digunakan dengan meramalkan jumlah kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur yang dapat dijadikan acuan kesiapan perkuliahan luring. Nah, untuk peramalan ini digunakan metode ARIMA atau metode Auto-Regressive Integrated Moving Average. Jadi, peramalan tersendiri merupakan prediksi dari nilai suatu hal berdasarkan data yang telah tercatat di masa lampau. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui prediksi atau peramalan angka kematian harian akibat COVID-19 di Jawa Timur, serta mengetahui kesiapan Jawa Timur melaksanakan perkuliahan luring berdasarkan prediksi kematian. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pemberlakuan pembelajaran luring atau daring yang akan ditetapkan di masa mendatang, serta sebagai informasi penggunaan ARIMA dalam melakukan prediksi kematian akibat COVID-19. Penggunaan ARIMA dalam peramalan telah dilakukan pada banyak penelitian sebelumnya. Adapun di sini yang telah saya catat adalah penelitian yang dilakukan oleh Zili, Haris, dan Lestari yang menerapkan metode ARIMA dalam meramalkan kematian akibat COVID-19 dan diperoleh kesimpulan bahwa ARIMA cocok digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan kawan-kawan yang menggunakan metode ARIMA untuk memprediksi penyebaran COVID-19 di Jawa Timur sebagai dasar pengambilan kebijakan. Maka berdasarkan penelitian-penelitian ini, penelitian di atas dilakukan penelitian dengan model Auto-Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA dalam meramalkan kematian akibat COVID-19 sebagai acuan kesiapan perkuliahan luring di Jawa Timur. Adapun ARIMA sendiri merupakan metode peramalan yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan data. Di sini ARIMA itu memiliki 3 orde, ada P, D, dan Q. Nah, P sendiri itu merupakan orde AR atau autoregressive. Untuk Q itu menunjukkan orde MA atau average, moving average, serta D itu untuk differencing. Nah, untuk meramalkan dengan metode ARIMA itu sangat penting untuk mengetahui apakah data telah stasioner. Di sini
stasioneritas data itu terdiri dari dua, ada stasioner terhadap rata-rata dan juga stasioner terhadap ragam. Jadi data itu dinyatakan stasioner terhadap rata-rata jika data berfluktuasi berfluktuasi di sekitar rata-rata dari waktu ke waktu. Nah, untuk stasioneritas terhadap ragam, di mana data akan dinyatakan stasioner terhadap ragam jika berfluktuasi terhadap waktu, mohon maaf, data dikatakan stasioner terhadap ragam jika ragam berfluktuasi tetap dari waktu ke waktu. Nah, di sini karena stasioneritas data itu sangat penting, artinya tidak dapat dilakukan peramalan jika data tidak stasioner, maka jika terdapat indikasi bahwa data tidak stasioner, maka harus dilakukan penanganan terlebih dahulu. Di sini, untuk data yang tidak stasioner terhadap ragam dapat ditangani dengan transformasi box shocks dengan rumus seperti di bawah. Nah, untuk data yang tidak stasioner terhadap rata-rata dilakukan penanganan dengan differencing. Nah, differencing sendiri ini nanti bisa digunakan sebagai orde arimanya. Jadi misal dilakukan differencing 1 kali, maka orde D sama dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya dilakukan identifikasi parameter. Nah, data yang sudah diketahui bahwa sudah stasioner, baik terhadap ragam dan rata-rata, dapat dilakukan identifikasi parameter yang digunakan. Nah, untuk identifikasi ini kita dapat melakukan dengan melihat plot ACF dan PACF. Nah, penentuannya dapat ditentukan sesuai dengan tabel di bawah. Nah, pada tabel ini nanti akan terbentuk model tentatif. Nah, jadi dari model tentatif ini ditentukan model-model dengan model-model yang signifikan, yang parameternya signifikan. Selanjutnya setelah ketahui model yang memiliki parameter signifikan, dilakukan diagnosis checking. Jadi diagnosis checking merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi white noise. Hal ini penting untuk mengindikasikan apakah model atau peramalan yang terbentuk sesuai dengan hasil observasi yang sesungguhnya di lapangan. Selanjutnya metode penelitian. Di sini variabel penelitian yang digunakan adalah kematian akibat COVID-19 yang terjadi di Jawa Timur periode Mei 2020 sampai September 2021. Adapun data ini diambil dari website yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yaitu di infocovid19.jatimprov.go.id. Nah, pengumpulan data sendiri di sini dilakukan dengan pencatatan dari website yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk analisis data di sini dibantu dengan menggunakan software analisis data, yaitu software R. Selanjutnya, tahapan analisis data. Di sini yang pertama dilakukan analisis deskriptif. Ini untuk mengetahui rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan lain-lain dari data yang kita gunakan. Selanjutnya membuat plot deret waktu yang digunakan untuk mengetahui gambaran dari perkembangan data mulai awal data digunakan atau data dari bulan Mei sampai bulan September. Selanjutnya melakukan uji stasioneritas ragam dengan melihat nilai lambda. Nah, di sini jika ragam terindikasi tidak stasioner, maka harus dilakukan penstasioneran dengan transformasi box shocks. Selanjutnya, setelah dilakukan uji stasioneritas terhadap ragam, maka dilakukan uji stasioneritas terhadap rata-rata. Di sini untuk sama seperti sebelumnya, jika terindikasi rata-rata tidak stasioner, maka dilakukan penstasioneran rata-rata. Selanjutnya, setelah data rata diketahui stasioner, maka dilakukan identifikasi parameter. Hal ini dilakukan dengan menggunakan plot ACF dan PACF. Selanjutnya, setelah diperoleh model-model yang signifikan, dilakukan diagnosis checking untuk melakukan pemilihan model yang terbaik untuk digunakan dalam peramalan. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada analisis deskriptif.
Jadi terlihat dari data bahwa dari bulan Mei sampai September rata-rata terjadi 57 kematian per hari dengan minimal terjadi 2 kematian yaitu pada tanggal 9 Mei 2021 dan maksimal terjadi 137 kematian per hari di Jawa Timur karena COVID-19 yang terjadi di bulan Agustus 2021. Nah, di sini jarak antara nilai maksimum dan minimum adalah 135. Adapun jarak antara data dengan nilai rata-ratanya di sini atau yang lebih dikenal dengan simpangan baku ada 78. Selanjutnya plot direct waktu. Nah, dari plot direct waktu ini terlihat bahwa data cenderung mengalami peningkatan, walaupun pada titik-titik tertentu data juga kematian juga mengalami penurunan. Nah, di sini peningkatan yang sangat signifikan terlihat pada bulan Juli sampai pertengahan Agustus yang hingga mencapai nilai maksimum yaitu 397 kematian per hari. Kemudian terjadi penurunan kasus kematian karena COVID-19 yang dari bulan pertengahan Agustus mulai terjadi penurunan sampai September 2021. Selanjutnya stasionaritas ragam. Di sini hasil uji stasionaritas ragam menunjukkan nilai lambda sama dengan minus 0,038. Hal ini menunjukkan bahwa nilai lambda belum sama dengan 1. Nah, jika nilai lambda belum sama dengan 1, maka dapat dinyatakan bahwa data tidak stasioner terhadap ragam. Sehingga dilakukan transformasi box-jog sehingga di sini sudah diperoleh nilai lambda sama dengan 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner terhadap ragam. Selanjutnya, karena sudah diketahui bahwa data telah stasioner terhadap ragam, maka dilakukan juga uji stasioneritas terhadap rata-rata. Nah, di sini uji stasioneritas terhadap rata-rata dilakukan dengan uji ADF atau Augmented Decay Fuller. Di sini terlihat bahwa nilai p-value sama dengan 0,9348 yang lebih besar dari alfa 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa data belum stasioner terhadap rata-rata, maka di sini harus dilakukan penanganan. Nah, di sini dilakukan penanganan dengan differencing. Differencing pertama di sini diperoleh nilai p-value itu 0,01 sehingga yang kurang dari alfa sama dengan 0,05. Nah, dari hasil ini diketahui bahwa data telah stasioner terhadap rata-rata. Selanjutnya, identifikasi parameter. Nah, untuk identifikasi parameter sendiri di sini sudah ada tabel ACF dan PACF. Nah, dari tabel ACF terlihat bahwa data telah cut off pada leg kedua. Jadi, garis sudah terpotong, garis putus-putus sudah terpotong di leg kedua. Nah, untuk tabel PACF, garis putus-putus sudah terpotong di leg ketiga. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk adalah model ARIMA 312, sehingga dapat ditentukan model tentatif yang dapat digunakan pada peramalan kali ini adalah ARIMA 312, ARIMA 311, ARIMA 310, ARIMA 212, ARIMA 112, ARIMA 012. Hal ini pada peramalan ini model tentatif ini mohon maaf diperoleh dengan mengurangi model yang terbentuk dalam hal ini 312. Jadi misalnya tadi untuk ordeki dikurangi 1 maka terbentuk ARIMA 311 dan seterusnya. Selanjutnya uji signifikansi parameter. Di sini dari hasil uji signifikansi parameter diperoleh 3 model ARIMA yang semua parameternya telah signifikan, yaitu ARIMA 310, ARIMA 212, dan ARIMA 012. Maka untuk pengujian selanjutnya yaitu uji diagnos checking, di sini model yang akan digunakan adalah model ARIMA 312, 212, dan 012. Di sini dari hasil uji diagnos checking dengan L-Jung box diperoleh bahwa model terbaik adalah model ARIMA 212 karena telah memenuhi asumsi white noise atau sudah menyebar secara white noise untuk residualnya. Nah,
Dengan menggunakan model ARIMA 212, maka diperoleh peramalan kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur sebagai berikut. Nah, di sini terlihat dari peramalan bahwa kasus kematian pada kasus kematian akibat COVID-19 itu berkisar antara 3 sampai 6 kematian. Nah, di sini juga terlihat bahwa terjadi penurunan terus-menerus. Jadi mulai dari 6, 5, 4 hingga mencapai rata-rata kematian 3 kematian per hari. Nah, untuk data-data selanjutnya itu akan cenderung mengikuti rata-rata. Jadi setelah melewati bulan Oktober ini, yaitu November, mungkin kematian dapat diramalkan sekitar 3 kematian per hari. Selanjutnya, kesiapan perkuliahan di Jawa Timur berdasarkan prediksi kematian. Nah, dari plot ini juga terlihat bahwa kematian akibat COVID-19 diramalkan akan terus menurun. Hal ini dilihat pada grafik yang biru. Pada garis titik-titik biru terus menunjukkan penurunan. Nah, di sini karena penurunan sudah terjadi terus-menerus, maka hal ini menunjukkan bahwa kondisi COVID-19 di Jawa Timur terus mengalami perbaikan. Sehingga hal ini dapat mengindikasikan bahwa Jawa Timur berdasarkan kasus kematian akibat COVID-19 siap untuk melaksanakan perkuliahan secara luring. Kesimpulan, model ARIMA terbaik dan telah memenuhi asumsi dalam penelitian ini adalah ARIMA 212. Dengan model ini diperoleh peramalan kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur pada bulan Oktober sekitar 3 sampai 6 kematian per hari, dengan angka kematian terus mengalami penurunan setiap harinya. Nah, berdasarkan peramalan ini dinyatakan bahwa Jawa Timur sudah cukup aman untuk menjalankan perkuliahan luring berdasarkan kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian sejenis namun dengan mempertimbangkan outlier, maka digunakan ARIMA dengan outlier. Selanjutnya juga dapat melakukan penelitian terkait kesiapan perkuliahan luring di Jawa Timur dengan memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana perkuliahan luring. Selanjutnya untuk menjaga angka kematian tidak meningkat, maka seluruh masyarakat tetap melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.